Beberapa orang sedang bertahan hidup di sebuah bencana alam. Beberapa orang itu terdiri dari sepasang kekasih bernama Mansur Khan dan Muku. Lalu ada juga sebuah keluarga yang selamat. Mereka adalah pasangan suami istri dan satu anak. Di tengah bencana itu, tim penyelamat datang dengan helikopter. Satu persatu orang naik ke helikopter tim SAR. Tersisa dua orang, yaitu Mansur dan seorang bapak-bapak. Namun pilot mengatakan jika mereka hanya bisa mengangkat satu orang lagi karena helikopter akan kelebihan muatan. Muku berteriak dan meminta Mansur untuk naik. Begitu juga dengan anak kecil yang ingin ayahnya naik. Mansur yang melihat anak kecil menangis akhirnya memilih untuk menaikkan bapak-bapak itu, dan setelahnya helikopter pergi meninggalkan Mansur sendirian. Lalu apakah Mansur bisa selamat dan survive di tengah bencana tersebut? Buat kalian yang penasaran dan mau tahu cerita lengkapnya, saksikan alur cerita film India Kedarnath 2018 di sini aja. Perkenalkan, ini adalah tokoh utama kita, Mansur Khan. Mansur adalah seorang muslim, ia tinggal di daerah bernama Kedarnath. Kedarnath ini adalah sebuah tempat yang terdapat kuil dewa, dan para orang-orang Hindu dari berbagai penjuru India mengunjungi Kedarnath setiap harinya. Para penduduk Kedarnath memanfaatkan hal itu menjadi usaha jasa, seperti si Mansur ini. Ia bekerja sebagai tukang ojek. Tapi karena itu di pegunungan, mereka tidak menggunakan sepeda motor melainkan seekor kuda. Dan terkadang mereka membawa penumpang dengan sebuah tempat duduk yang sudah dirancang agar bisa dibawa di punggung. Di suatu malam terdapat pertandingan kriket antara India melawan negara asing. Para penduduk Kedarnath nonton bareng. Di sana ada Mansur dan seorang wanita bernama Muku. Muku adalah seorang putri dari imam Hindu di Kedarnath. Jika dilihat dari tingkahnya, Mansur sepertinya menyukai Muku, tapi Mansur tak pernah mencoba mendekati Muku. Bisa dibilang Mansur menyukai Muku dalam diam, karena Mansur tahu jika tidak mungkin ia bisa bersama Muku. Mansur adalah seorang muslim dan Muku adalah putri imam Hindu yang taat. Jikapun mereka saling suka dan berhubungan, mereka tak akan direstui oleh seluruh Kedarnath. Pada keesokan paginya, Muku menemui seorang pria yang merupakan laki-laki pilihan ayah Muku untuk menjadi suami Muku. Lelaki itu bernama Kulu. Muku memberikan surat yang harus ditandatangani oleh Kulu karena musim para turis akan segera dimulai, di mana di musim ini adalah saat ramai-ramainya orang-orang datang ke Kedarnath. Ketika itu datanglah Mansur yang membawa penumpangnya sampai ke kuil. Kulu yang melihatnya menegur Mansur agar Mansur menurunkan penumpang di luar kuil saja dan tak perlu masuk. Mansur menjawab ia datang ke kuil atas kemauannya sendiri. Ia ingin berterima kasih sekalian karena dengan adanya kuil itu ia mendapatkan pekerjaan. Muku yang melihat perdebatan antara Kulu dan Mansur merasakan sesuatu, seperti ada yang lain dan berbeda dari seorang Mansur Khan dibanding para pemuda lainnya. Di keesokan harinya, Muku tiba-tiba naik ke kuda milik Mansur dan meminta diantarkan ke Rambara, yakni ke tempat toko milik keluarga Muku. Di jalan, Muku meminta berhenti dan ia mengambil papan nama hotel yang akan dibangun di Kedarnath. Nampaknya Muku tak suka dengan adanya proyek hotel tersebut. Muku bilang pada Mansur agar Mansur tak melaporkan bila ia mengambil papan nama hotelnya, atau Muku akan bilang pada semuanya bila Mansur adalah pencuri yang memaksanya pergi ke tempat itu dan Mansur akan mendapat masalah. Mansur hanya menjawab ia yakin jika Muku memang akan menempatkannya ke dalam masalah yang besar. Di suatu hari, Kulu datang ke rumah Muku dan Pak Imam Hindu alias ayah Muku menyambut calon menantunya dengan baik. Imam Hindu itu menyuruh putrinya untuk membuat minuman, tapi Muku menolaknya. Di sini bisa dilihat bila Muku tak suka pada Kulu dan ia menentang perjodohannya tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda ke rumah Imam Hindu dan ia ingin melamar Muku. Muku yang melihat pemuda itu langsung bersembunyi. Kulu marah karena itu yang kelima kalinya dalam 5 bulan seorang lelaki melamar tunangannya. Kulu kesal dan ia pergi. Di rumah, Muku selalu ribut dengan keluarganya. Ayah dan ibunya selalu mengekang dan mengatur hidup Muku. Toko milik keluarga Muku tak ada yang menjaga dikarenakan pekerja yang biasa menjaga toko sedang sakit. Imam Hindu lalu menyuruh salah satu putrinya untuk menjaga toko. Muku yang saat itu melihat Mansur yang tengah selfie dengan penumpangnya membuat Muku penasaran kepada Mansur. Akhirnya dengan senang hati Muku menawarkan diri untuk menjaga toko dan ia pun pamit dengan tergesa-gesa. Keluarga Muku hanya terdiam karena tidak seperti biasanya Muku langsung mau ketika disuruh. Ibu Muku bahkan bilang pada suaminya agar jangan percaya pada Muku karena ia adalah iblis kecil. Muku lalu menemui Mansur dan meminta untuk diantarkan ke Rambara.
Muku juga bilang bahwa ia ingin diantarkan Mansur ke Rambara setiap hari. Mansur pun setuju dan karena Muku akan memakai jasa Mansur setiap harinya, Mansur pun memberikan diskon. Sejak hari itu, kisah cinta Mansur dan Muku pun dimulai. Muku kini terlihat lebih bahagia dan ia juga selalu berdandan ketika ingin bertemu dengan Mansur. Kakak Muku yang melihat tingkah Muku curiga dan ia mengikuti Muku. Kakak Muku itu melihat adiknya yang sangat senang ketika bertemu dengan seorang muslim. Di suatu malam, Mansur dan Muku berada di dalam gua. Mereka terjebak hujan. Mansur lalu bertanya jika waktu itu Muku pernah memanggil Mansur dengan sebutan sweetheart. Apa artinya Mbak Muku? Tanya Mansur. Muku pun menjawab, sweetheart artinya adalah seorang yang paling dekat dengan hati. Muku lalu minum air hujan dan setelahnya ia menghampiri Mansur dan mendekatkan wajahnya pada Mansur. Mansur pun mulai tegang dan menutup matanya, tapi Muku malah menyemburkan air hujan yang tadi ia minum. Oke, itu mode bercanda, kini ke mode serius dan akhirnya Muku dan Mansur, ya begitulah. Para penduduk Kedarnath lalu melakukan pertemuan dan membahas tentang Kedarnath yang semakin hari semakin banyak peziarah yang datang ke kuil. Kulu menyarankan agar mereka membangun fasilitas-fasilitas di kaki gunung untuk kemakmuran para peziarah. Mansur yang ikut di pertemuan itu bilang jika di kaki gunung adalah tempatnya dan para muslim yang lainnya tinggal. Mereka para muslim tak pernah membangun di daerah kuil. Jadi sebaiknya Kulu dan yang lainnya juga jangan membangun apapun di kaki gunung. Kulu menjawab bila apa yang ingin dilakukan adalah untuk kenyamanan para peziarah dan fasilitas yang dibangun juga baik untuk kemakmuran para penduduk Kedarnath. Karena semakin banyak peziarah yang datang, maka keuntungan untuk para penduduk juga akan semakin besar. Mansur menyarankan agar peziarah dikurangi saja setiap tahunnya. Mereka bisa membatasi peziarah dan mereka tak perlu membangun fasilitas apapun karena itu akan merusak keindahan Kedarnath yang ada saat ini. Kulu kemudian bilang untuk melayani peziarah adalah tugas dan pengabdian mereka kepada dewa. Orang-orang seperti Mansur tak akan mengerti. Mansur lalu berkata, memangnya mengapa orang-orang sepertinya tak mengerti? Sejak lahir ia sudah di Kedarnath. Dari dulu mereka juga mengabdi di Kedarnath. Mereka membawa peziarah di pundak mereka. Sepanjang jalan peziarah selalu memuji dewa dan Mansur sebagai orang muslim selalu mendengar hal itu sepanjang hidupnya. Tapi ia tak mempermasalahkan karena Kedarnath sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Lalu bagaimana ia tak mengerti pengabdian orang-orang seperti Kulu? Tentu saja ia tahu. Semua orang terdiam mendengar perkataan Mansur. Setelah dari pertemuan para warga, Mansur bertemu dengan Muku. Mansur menceritakan saat terakhir ia melihat ayahnya. Ketika itu adalah pertandingan kriket India melawan Pakistan. Mansur ingin pulang dan menontonnya. Walaupun saat itu ayah Mansur membawa radio dan mengajak Mansur untuk mendengarkan pertandingannya bersama, Mansur tak mau dan ingin menonton di televisi. Mansur pun meninggalkan ayahnya sendirian, tapi di hari itu ayah Mansur terjatuh dari gunung dan tak selamat. Sejak hari itu Mansur tak pernah menonton pertandingan dan hanya mendengarkannya saja. Dan nantinya Muku pun akan meninggalkan Mansur juga. Muku bertanya apakah Mansur akan mengirimnya ke ayah Mansur. Dengan bercanda Muku tersenyum. Mansur bilang pada saatnya nanti Muku akan pergi dengan orang lain. चली जाएंगी किसी और के साथ वक्त आने पर. Muku lalu memeluk Mansur dan berkata ia tak akan meninggalkan Mansur apapun yang terjadi. Mansur bilang mereka tak akan bisa bersama. Tapi Muku bersikeras dan ia ingin selalu bersama Mansur. Mansur kemudian mengatakan bila temannya akan menikah dan ia ingin mengajak Muku untuk datang bersama. Muku pun berkata ia akan datang. पहुंच जाएंगे. Mansur bilang jika Muku akan ditangkap bila memberi harapan palsu. Muku menjawab dan apabila ia datang maka Mansur akan menjadi miliknya selamanya. Di pesta pernikahan teman Mansur, Muku datang dan Mansur yang melihat Muku tersenyum. Muku pun berbaur dengan orang-orang muslim di pernikahan tersebut. Seperti biasa mereka menari dan bernyanyi. Di suatu hari Mansur yang sedang makan didatangi oleh kakak Muku. Kakak Muku itu memberitahu Mansur bila Muku selalu menggoda para pria dan setiap bulan ada pria miskin yang datang untuk melamar Muku. Itu dilakukan Muku karena ia menolak perjodohannya dengan Kulu. Dan kini Mansur adalah korban Muku selanjutnya. Jadi lebih baik Mansur meninggalkan Muku. Kakak Muku juga bilang Mansur adalah seorang muslim dan Muku adalah putri imam Hindu. Kakak Muku memperingatkan agar Mansur lebih fokus ke pekerjaannya dan menjauh dari Muku. Mansur galau dan sedih mendengar perkataan kakak Muku. Ia tak pernah mengangkat telepon dari Muku. Ia mencoba menjauh dari Muku. Di malam hari kakak Muku memberitahu Muku agar tak menunggu Mansur besok karena lelaki itu tak akan datang. Muku bertanya apa maksud kakaknya.
Kakak Muku memberitahu bila ia sudah memberitahu Mansur permainan Muku selama ini dan tentang Muku yang selalu menggoda para pria untuk menolak perjodohannya dengan Kulu. Muku langsung menghampiri kakaknya dan menamparnya. Kakak Muku pun membalas tamparan Muku. Muku kemudian bilang apapun yang dia lakukan dengan Mansur bukanlah urusan kakaknya. Di keesokan harinya Muku pergi menemui Mansur dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengakui bila ada 4-5 pria yang datang ke rumahnya untuk melamar, tapi ia melakukannya untuk mempermalukan Kulu dan ayahnya karena ia tak mau dijodohkan. Muku terus membujuk Mansur hingga akhirnya Mansur menyuruh Muku untuk diam dan bilang jika ia ingin memanggil Muku dengan sebutan kurang sopan dan egois. Namun ia tak bisa karena Kedarnath adalah milik orang-orang seperti Muku dan ayahnya. Mansur lalu berkata bila korban selanjutnya dari Muku adalah seorang Hindu, maka ia akan sangat berterima kasih. Muku terdiam dan menangis. Di keesokan harinya di pagi-pagi sekali Muku pergi dari rumah. Kakak Muku melihatnya. Muku menunggu Mansur di toko milik ibu Mansur, tapi Mansur melewati Muku begitu saja. Lalu di sore harinya saat Mansur baru pulang, Muku juga ada di depan rumah Mansur dan menunggunya. Tapi Mansur hanya melewati Muku begitu saja. Saat ada pertandingan kriket, Muku tak tertarik sama sekali dan ia malah galau. Muku terus berusaha menemui Mansur, tapi Mansur terus menghindar hingga suatu hari Muku menarik Mansur dan mengatakan mengapa Mansur lebih percaya pada orang lain ketimbang dirinya. Muku bertanya apakah Mansur percaya dengan kebohongan orang lain tentang dirinya. Mansur berkata tak seorang pun akan menerima hubungan mereka. Muku bilang bukankah Mansur bisa menerima hubungan ini, maka itu sudah cukup baginya. Mansur tak menjawab dan ia pergi. Di malam hari ketika hujan turun, Muku menunggu Mansur di depan rumah Mansur. Walaupun kedinginan, Muku tak mau pergi. Ibu Mansur lalu menyuruh Mansur untuk mengusir Muku. Mansur lalu menghampiri Muku tapi bukan melakukan seperti yang ibunya suruh. Mansur malah membawa Muku ke rumahnya. Ibu Mansur berteriak dan menanyakan apa yang Mansur lakukan. Mansur meminta ibunya untuk memaafkannya untuk yang satu ini. Di rumah Muku, Kulu datang dan menanyakan di mana Muku. Ayah Muku menjawab bila Brinda yakni kakak Muku mengatakan bila adiknya pergi ke toko dan setelahnya pergi ke rumah teman. Kakak Muku lalu pergi dan Kulu mengejar Brinda. Kulu bertanya sejak kapan itu terjadi dan di mana Muku sekarang. Brinda menjawab sedang bersama kekasihnya dan berada di dalam pelukannya. Kulu dan ayah Muku bersama beberapa orang pergi ke rumah Mansur. Ketika itu ayah Muku menampar Muku dan langsung membawa Muku pulang. Di keesokan harinya ayah Muku membawa Muku ke sungai untuk mensucikannya atas dosa-dosa yang telah diperbuat Muku. Setelahnya pendeta itu bilang pada istrinya agar secepatnya melaksanakan pernikahan Muku dengan Kulu karena pendeta itu tak mau lagi melihat wajah Muku. Ibu Muku membacakan doa-doa tapi Muku malah terus menyebutkan nama Mansur dan ibu Muku sampai menutup mulut Muku. Ibu Muku bilang agar Muku berhenti dari kegilaan ini. Menjadi pemberontak mungkin terdengar romantis, tapi itu telah menghancurkan yang terbaik dari yang lain, ucap ibu Muku. Brinda lalu berkata, lagi-lagi kata-kata yang sama. Dahulu Brinda tak pernah dibela ibunya dan kini setidaknya ibunya bisa membela Muku. Mansur lalu datang ke rumah Muku dan ingin menjelaskan kejadian kemarin. Namun ayah Muku langsung menampar Mansur dan tak mau mendengarkan apapun. Mansur tiba-tiba ditarik oleh Kulu dan ia dikeroyok oleh Kulu dan teman-temannya. Muku yang melihatnya dari atas diam saja. Teman-teman Mansur datang dan meminta Kulu untuk berhenti. Mereka berjanji bila Mansur tak akan pernah lagi menemui Muku dan secepatnya juga Mansur dan keluarganya akan pergi meninggalkan Kedarnath. Mansur yang tak sadarkan diri dibawa pulang oleh teman-temannya. Ayah Muku lalu bilang agar keluarganya bersiap karena Muku akan menikah dengan Kulu besok. Muku kemudian berkata bila ayahnya dan Kulu baru saja memukuli Mansur dengan begitu parah hingga membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Pendeta itu lalu bilang apakah Muku tak memiliki rasa malu. Muku menjawab bila ayahnya telah menelanjanginya pada saat ia dijodohkan dengan Kulu, karena itu rasa malunya telah hilang. Dan apabila ayahnya mau menikahkan Muku dengan Mansur, maka rasa malu itu akan kembali. Ayah Muku menjawab itu tak mungkin walaupun terjadi kehancuran sekalipun. Muku lalu mengatakan bila seperti itu maka ia akan berdoa setiap hari dan setiap waktu agar kehancuran itu benar-benar terjadi.
Ayah Muku bilang besok pagi di jam 8 adalah waktu yang tepat untuk menikahkan Muku dengan Kulu. Dan saat jam 9 berpamitanlah dan jangan pernah kembali, ucap ayah Muku. उसके बाद ये मनहूस सूरत मुझे फिर कभी नहीं दिखाना. Di malam hari hujan deras melanda Kedarnath dan hingga pagi harinya hujan tak kunjung reda. Keluarga Mansur tengah bersiap untuk pergi dan mereka berencana tinggal di kota. Mansur tiba-tiba keluar rumah dan ingin menemui Muku. Ia bilang ia tak akan pergi kemanapun tanpa Muku. Ibu Mansur menghentikan Mansur dan ia mengancam Mansur dengan menyiramkan minyak tanah ke dirinya sendiri. Mansur yang melihat ibunya pun tak jadi pergi dan ia tetap di rumah. Sedangkan di tempat Muku, pernikahan sedang dilangsungkan. Muku diam saja dan setelah upacara pernikahan selesai, Muku masuk ke rumah dan ia malah mengambil silat dan memotong pergelangan tangannya sendiri. Sementara bendungan di Kedarnath mulai tinggi karena curah hujan yang deras dan tak kunjung reda. Kulu yang mengetahui Muku lebih memilih mengakhiri hidupnya daripada menjalani pernikahan dengannya marah. Kulu memprovokasi para warga untuk menyerang Mansur dan orang-orangnya. Kulu dan teman-temannya lalu menghancurkan toko milik keluarga Mansur. Dan saat Mansur datang, Kulu memberitahu Mansur bila Muku telah meninggalkan Mansur dan menikah dengan Kulu. Dan sekarang Muku juga akan tiada karena Muku telah memotong pergelangannya. Mansur yang mendengar hal itu langsung pergi ke rumah Muku dan ia menemui Muku. Mansur bersedih mengapa Muku melakukan hal semacam itu. Mansur lalu meminta Muku untuk menunggunya. Ia akan membawa kudanya dan setelahnya ia akan membawa Muku pergi. Muku bilang ia telah dinikahkan dengan Kulu. Bila ia tak memotong pergelangannya dan masih hidup, maka Mansur akan melihatnya pergi dengan orang lain. Mansur bilang ia tak peduli. Kemanapun Muku pergi, ia akan datang untuk menjemputnya. Mansur lalu pulang dan ia mengemasi barang-barangnya. Bersama ibunya, Mansur meninggalkan Kedarnath. Muku yang terbangun sudah ada genangan air di kamarnya. Ternyata telah terjadi banjir dan para penduduk sudah mulai mengungsi. Muku diajak ibunya untuk naik ke lantai atas. Bersama beberapa orang mereka menghindari banjir di lantai 2 rumah Muku. Namun banjir datang dengan lebih besar. Sementara di tempat Mansur terjadi kekacauan. Listrik padam dan orang-orang ingin mengungsi ke hutan. Di rumah Muku tiba-tiba barang-barang terjatuh dan dinding bergetar. Bukan gempa bumi tapi memang gedungnya yang tak kuat menahan banjir. Dan sebagian dari gedung itu rubuh. Sayangnya bagian gedung yang rubuh itu adalah tempat ibu dan kakak Muku berada. Dan mereka berdua terjatuh dan terseret oleh banjir. Muku berteriak dan menangis memanggil ibu dan kakaknya. Mansur dan beberapa orang telah sampai di hutan dan mereka masuk ke sebuah gubuk. Mansur lalu ingin pergi untuk menjemput Muku, namun ibu Mansur melarangnya. Mansur pun membujuk ibunya agar mengizinkannya untuk pergi dan Mansur berjanji ia akan kembali. Mansur lalu kembali ke desa dan saat itu situasinya sangat buruk. Banjir bandang melanda Kedarnath dan Muku bersama ayahnya yang masih selamat mengungsi ke sebuah gedung desa. Ada banyak orang-orang yang mengungsi di gedung itu. Bendungan Kedarnath sudah tak kuat menahan air yang sangat banyak dan akhirnya bendungan itu jebol dan air yang sangat besar mengarah ke desa. Mansur melihat ada banyak orang yang mengungsi ke gedung desa. Ia pun berpikir bila Muku juga ada di sana. Saat Mansur masuk, ia langsung mencari Muku dan ketika mereka bertemu mereka saling menghampiri. Namun tiba-tiba air yang sangat besar dari bendungan sampai ke desa dan gedung itu pun dipenuhi dengan air. Mansur dan Muku berusaha menggapai tangan satu sama lain. Dan ketika Mansur menggapai tangan Muku, ia menahan tangan Muku dengan berpegangan ke sebuah patung. Muku juga memegangi tangan ayahnya. Mansur berusaha sekuat tenaga menahan Muku agar Muku tak hanyut dalam banjir. Tiba-tiba batu yang sangat besar terjatuh dari gunung dan batu itu berhenti di belakang gedung dan menahan air banjirnya. Sehingga gedung itu tak hancur dan mengurangi curah air dari gedung tersebut. Ketika air telah surut, Mansur tersadar dan ia berhasil selamat. Bukan hanya Mansur, tapi Muku dan ayahnya juga masih hidup. Ada juga sebuah keluarga yang masih selamat. Mereka lalu keluar dari gedung dan hujan masih turun. Air hujan pun membersihkan badan mereka yang dipenuhi lumpur. Dan terlihat Kedarnath yang telah hancur. Kemudian datanglah helikopter tim SAR dan mereka pun diselamatkan oleh tim SAR tersebut. Mereka naik ke heli satu persatu hingga akhirnya tinggal Mansur dan seorang bapak-bapak.
Akan tetapi pilot helikopternya bilang jika mereka hanya bisa menaikkan 1 orang lagi karena helikopternya sudah kelebihan muatan. Muku berteriak meminta Mansur untuk naik, sedangkan anak kecil, anak bapak-bapak yang masih di bawah juga berteriak dan meminta ayahnya untuk naik. Mansur yang mendengar keributan di atas mengerti bila hanya 1 dari mereka yang bisa naik ke helikopter tersebut. Ketika melihat Muku, Mansur berpikir untuk ia saja yang naik. Namun ketika melihat anak kecil menangis, ia teringat dengan ayahnya. Dan Mansur tak mau anak kecil itu memiliki nasib yang sama dengannya. Mansur pun memutuskan menaikkan bapak-bapak itu dan Mansur ditinggal sendirian di tempat tersebut. Muku berteriak dan menangis saat helikopter akan pergi. Gedung yang dipijak oleh Mansur runtuh dan Mansur terseret oleh banjir. Tentunya banjir yang sebesar itu tak mungkin Mansur selamat. Namun itu adalah kebodohan Mansur sendiri. Ia mungkin melakukan perbuatan yang mulia dengan menyelamatkan seseorang dan ia membuat seorang anak tak kehilangan ayahnya. Tapi Mansur membuat Muku kehilangan kekasihnya yang sangat ia cintai dan ia juga membuat ibunya kehilangan seorang anak. Ditambah dirinya sendiri juga tidak hidup. Kenaifan Mansur ini bukanlah sesuatu yang bagus. Ia memikirkan orang lain tapi tak memperdulikan orang terdekatnya. Manusia harus mengerti situasi bila terkadang egois itu diperlukan untuk kebaikan diri sendiri. Kejadian di Kedarnath ini terjadi pada tahun 2013. Total ada 4.300 orang meninggal dan sekitar 50.000 orang berhasil diselamatkan oleh pasukan tentara India. 70.000 orang dilaporkan hilang. Film ini berakhir dan seperti biasa terima kasih untuk menonton.